Diperlihatkanlah si monster yang tengah menggila akibat pengaruh dari pengendalian darah yang dilakukan oleh si Lion. Hal itu makin menyulitkan si Eiji untuk mengalahkan si monster, tapi mau bagaimanapun ia harus bertindak. Sehingga kini dengan memanfaatkan kekuatan tanaman rambat, si Eiji pun nebeng untuk menerjang ke arah si monster. Pikiran si monster pun kemudian dibingungkan terlebih dahulu menggunakan kemampuan God Barrier. Lalu sambil bersembunyi di balik tanaman rambat, si Eiji pun menendang si monster dengan sekuat tenaga dan tidak disangka di sana juga ada kekuatan pasir yang berhasil menggoyahkan keseimbangan si monster sehingga ia pun langsung terpeleset dan jatuh ke jurang. Di sini si Eiji bersyukur semuanya berjalan dengan baik, apalagi si Lion sama sekali belum menyadari tindak tanduknya. Akan tetapi di saat itu juga ekor dari si monster langsung melilit tubuh si Eiji dan celakanya kini si bayi kecil pun harus ikut terseret oleh si monster ke dalam jurang. Namun tepat saat itu juga ada sebuah tentakel yang menyelamatkan hidupnya dan tentakel itu pun langsung memotong ekor dari si monster. Serta betapa ngenesnya tubuh si monster pun kini dibiarkan terjun bebas ke dasar jurang. Sementara itu ternyata yang menyelamatkan si Eiji adalah sebuah robot dan ia pun merasa kalau robot tersebut memiliki bentuk yang sangat familiar. Benar saja yang menciptakan robot itu pun adalah si gadis Hot dan ternyata si Hot adalah cucu dari si bapak tua Chenzi yang sekarang sedang disekap oleh si Lion. Kini wajah si Eiji terekam jelas oleh kamera robot security dan hal itu menjadi tanda kalau si Eiji harus dieksekusi secepatnya sebab telah gagal dalam tahap inspeksi. Tapi konyolnya si Eiji langsung memasang wajah riang gembira sehingga si Lion pun menduga kalau si bayi ada kelainan karena kejadian tadi malah dianggapnya sebagai hiburan. Dan kalau bukan karena gurunya atau si bapak tua Chen, maka si Lion pun pasti sudah mengeksekusi bayi normal seperti si Eiji sedari awal. Dan ya, sosok si bayi yang dianggap normal pun malah terlihat seperti orang yang tidak waras karena ia merasa bahkan setelah reinkarnasi jadi bayi, nasibnya pun masih sama saja, yaitu ujung-ujungnya tetap harus kembali ke organisasi yang sama juga. Di tengah kegalauan hati sang bayi kecil, ia pun mendengar ada suara dari bawah. Ternyata si monster masih diberikan keselamatan oleh sang pencipta dan kini ia pun berusaha untuk manjat ke atas. Hal itu bukannya membuat si Eiji panik, melainkan ia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa lepas dari jerat organisasi. Dan tanpa ragu si bayi kecil ini pun langsung terjun bebas meski terlihat kalau si robot keamanan mulai mengikuti dirinya. Sesuai dengan apa yang diperkirakan si Eiji, si robot itu pun kini terlibat bentrokan dengan si monster dan si Eiji sendiri malah anteng terjun bebas tanpa ada yang mengganggu sama sekali. Di sisi lain, bawahan si Lion mengabari perihal kejadian tadi dan ia meminta izin untuk melakukan penyelamatan. Namun bukan untuk si bayi, melainkan terhadap robot yang dibuat oleh si Hot dan di sini si Lion pun menolak dikarenakan tempatnya sangat sulit untuk dijangkau, apalagi kemampuan robot buatan si Hot masih belum sebanding untuk melawan monster level 5. Sehingga ia tidak mau mengambil resiko yang bisa membangunkan si monster hanya untuk menyelamatkan sebuah robot. Terlebih ia juga merasa belum tentu sanggup untuk menaklukkan monster sekali berlevel 5 dan ya, chapter ini pun ditutup dengan si Lion yang memerintahkan untuk langsung berganti tahap, yaitu beralih ke Project Egg of Calamity. Scene dibuka dengan si kecil Eiji yang tengah jatuh ke jurang, namun tepat sebelum menyentuh tanah dirinya langsung bertransformasi menjadi Dark Shadow. Kemudian kebingungan memenuhi isi kepalanya sebab tempat ia berada sekarang malah mirip seperti tempat pembuangan sampah. Ia pun akhirnya menemukan pintu keluar, tapi tiba-tiba ia merasakan kehadiran banyak sosok dan ternyata itu adalah para monster yang seketika itu juga langsung mengepung dirinya. Di sini anehnya bukannya merasa takut, melainkan si Eiji justru kasihan sebab tampilan dari para monster sangatlah mengenaskan. Dan dengan songong ia pun menawarkan diri untuk mengakhiri penderitaan mereka saja. Ya, dengan cepat para monster yang menerjang ke arah si Eiji pun langsung dihabisi hanya dengan sekali serang, dan begitu pula dengan sisa monster lainnya, bahkan tak luput menjadi korban keganasan dari si Eiji Gondrong.
Terlihat tanpa adanya daya dan upaya yang berarti, kumpulan monster tadi pun langsung berubah menjadi tumpukan bangke. Dan kini dengan perasaan riang gembira, ia pun tengah anteng meloting core inti dari tubuh mereka semua. Di balik kesenangan yang sekarang ia rasakan, ia pun malah bosan sebab menyerap core inti sebanyak itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi belum sempat ia melahap setengahnya, tiba-tiba si Eiji pun merasakan ada satu aura kuat yang sedang mendekat ke arahnya. Ya, monster yang muncul pun mirip sekali dengan gambaran monster level 5 yang sebelumnya digumamkan oleh si Kapten Lion. Dan di sini si Eiji justru kegirangan karena lawan yang ia dapat sekarang terasa seperti bos penghuni tempat ini. Tidak seperti bos terakhir pada umumnya yang selalu banyak dialog, si monster pun langsung bersiap untuk melawan si Eiji dengan membagi tubuhnya menjadi 3. Namun si Eiji tentu tidak gentar dan ia pun malah langsung menerjang ke arah si monster yang mana sangat amat tanggung. Pertarungan ini pun harus disambung ke chapter selanjutnya. Pertarungan pun dimulai dengan si Eiji dan si monster penjaga yang saling menerjang ke arah satu sama lain. Akan tetapi anehnya ketiga monster tersebut hanya melewati si Eiji saja dan justru mereka malah menargetkan sisa-sisa monster ngenes yang sebelumnya. Perilaku tersebut pun mulai menarik perhatian si Eiji, apalagi si monster masih tetap tidak melawan meski si Eiji berdiri tepat di hadapan dirinya. Sehingga si Eiji pun berasumsi kalau monster tersebut hanya bereaksi pada makhluk yang mencoba kabur saja. Untuk membuktikan dugaannya, si Eiji pun berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar dan benar saja si monster beserta kloningannya itu langsung bergerak untuk mengincar si Eiji. Dengan begitu cepat pedang si monster pun menyasar kepala si Eiji hingga hampir menebasnya. Beruntung ia sempat menghindari serangan tersebut, akan tetapi saat dirinya mencoba menjaga jarak, tiba-tiba kloningan si monster yang lain langsung menebas lengan kanannya. Kekesalan pun tersirat di wajah si Eiji dikarenakan pergerakan si monster jauh lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Namun hal itu bukan masalah besar dan justru situasi ini malah terkesan lebih menantang. Si monster dan kedua kloningannya pun kembali menerjang ke arah si Eiji, tapi di sini si Eiji langsung menunjukkan skill bertarungnya di mana dengan gerakan super cepat dan super lincah ia berhasil mengelak dari setiap serangan si monster. Bahkan si Eiji juga berhasil melancarkan serangan balik ke salah satu kloningan si monster dan tidak hanya itu, lengan yang tadi terpotong pun kini tumbuh kembali serta langsung ia lesatkan dengan kuat ke tubuh bagian kiri si monster. Ya, tak cukup hanya dengan melukai tubuh si monster saja, kini si Eiji pun melakukan hal yang sama terhadap si monster, yaitu memotong bagian lengannya juga. Dan untuk pemungkas ia pun menggunakan tangan tadi untuk menyerang si monster hingga membuatnya langsung terhempas dengan kuat. Yang mana sekaligus juga keberhasilan si Eiji mengalahkan salah satu tubuh si monster menjadi penutup untuk chapter yang sekarang. Dibuka lagi dengan salah satu kloningan si monster yang telah terkapar, sementara dua sisanya masih bisa berdiri serta mereka juga telah bersiap untuk kembali melawan si Eiji. Di sisi lain si Eiji sendiri malah terlihat santai, apalagi ia bisa dengan mudah menumbuhkan kembali anggota badannya. Akan tetapi tidak disangka-sangka saat kedua monster langsung maju menyerang, pergerakan mereka pun jadi jauh lebih cepat dan lebih kuat, yang mana hal itu pun bahkan membuat si Eiji sampai tidak berkutik. Terlihat ia pun begitu kewalahan dalam menghadapi setiap serangan yang menebas tubuhnya. Dan sembari kesal si Eiji pun lalu menduga kalau semakin sedikit tubuh yang dikendalikan maka semakin kuat pula kemampuan serta kekuatan si monster. Di sini yang bisa si Eiji lakukan hanyalah terus bertahan, namun si monster langsung menendang dirinya dengan begitu kuat sampai ia terdorong ke belakang. Dan kini karena tidak mungkin untuk mengalahkan si monster satu persatu, maka kemudian ia pun mulai mengumpulkan kekuatan untuk menghabisi mereka berdua secara sekaligus. Di selang waktu ia mengumpulkan energinya, si Eiji pun bergumam mengenai kekuatan Dark Shadow yang ternyata masih bisa untuk berkembang. Ia pun sadar kalau selama ini ia selalu terpaku menggunakan wujud manusianya untuk bertarung, yang padahal wujud terkuat dari Dark Shadow jauh lebih mengerikan daripada itu.
Ya, di saat kedua monster akan menyerangnya lagi, si Eiji pun secara perlahan mulai mengubah seluruh tubuhnya menjadi pusaran hitam yang sangat pekat. Dan terlihat sembari tersenyum lebar, si Eiji pun tengah berniat akan menghabisi mereka semua, yang mana pusaran kegelapan yang berpusat pada bola hitam pun mulai mengitari kedua monster. Serta mulailah tercipta wujud asli dari Dark Shadow dengan tampilan seperti bola yang dilengkapi banyak mulut juga tentakel tajam. Kemudian hanya dalam sekejap mata saja tubuh dari kedua monster penjaga pun langsung tertebas setengahnya. Dan setelah menyudahi transformasi tadi, si Eiji pun menyadari kalau sisa tubuh dari si monster kembali menyatu dengan tubuhnya yang di awal. Ia pun lalu menghampiri si monster untuk memastikan kondisinya, dan ia cukup terkejut sebab mendapati adanya kalung nemtek di leher si monster. Tapi yang lebih membuatnya kaget yaitu terdapat nama Letnan Barton dari skuad Snow Wolf. Yang berarti si Lion telah mengirimkan pasukannya ke tempat tersebut, dan sekaligus juga scene ini menutup chapter yang sekarang. Dilanjutkan dengan si Eiji yang terlihat anteng tengah meluting core inti dari tubuh si monster penjaga. Ia pun memperhatikan kalau core ini berbeda dari yang biasanya, dan ternyata ia baru menyadari kalau monster yang ia lawan tadi merupakan monster berlevel 5. Beruntung si monster telah berhasil dikalahkan duluan sebelum kekuatannya benar-benar menyatu dengan si Letnan Barton. Tapi mengingat kalau pada masa ini sudah muncul monster level 5, itu berarti bahwa bencana The Great Catastrophe sudah dimulai. Yang mana sontak membuat si Eiji khawatir karena mau bagaimanapun bencana ini pasti akan membahayakan nyawa dari sang ibunda. Sekarang sambil menenteng hasil lutingannya, ia pun akan bergegas untuk kabur. Namun tiba-tiba ia langsung sembunyi dikarenakan ada seseorang yang membuka pintunya dari luar. Rupa-rupanya itu adalah si gadis hot yang datang dengan dua penjaga, dan karena sepertinya ia tengah dalam masa penahanan, kedua penjaga itu pun memerintahkan agar si hot tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi karena baju tahanan yang ia pakai sangat gerah dan pengap, maka dengan centilnya ia pun langsung membuka baju tahanannya di depan kedua penjaga. Namun anehnya di sini malah si Hot sendiri yang terdiam membisu, karena ternyata ruangan yang selama ini penuh dengan komputer dan gadget kini malah berubah menjadi tempat pembuangan sampah, yang mana tentu sampai membuat si Hot berteriak kesal. Di saat si penjaga memberi peringatan terakhir agar si Hot tetap diam, si Hot pun juga memperingatkan balik kalau tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Dan kemudian karena si penjaga masih tetap ngeyel, maka si Hot pun langsung bersiul untuk memanggil sesuatu. Ya, dua tentakel besi pun tiba-tiba muncul dan langsung menjerat kedua penjaga tadi, serta tentakel itu pun juga menarik mereka ke atas hingga hilang entah kemana. Setelah itu sambil naik ke tentakel besi, ia pun berniat untuk membersihkan tempat ini, dan satu pasukan robot penjaga pun langsung muncul karena yang dimaksud bersih-bersih oleh si Hot yaitu ia akan membereskan para monster ngenes yang ternyata masih tersisa beberapa ekor. Robot-robot tersebut pun mulai menjalankan tugasnya, di mana mereka langsung membantai sisa para monster tanpa belas kasihan. Namun terlihat ada satu ekor lagi yang terdeteksi. Dan kemudian ya chapter pun ditutup dengan si robot yang melesatkan tentakel besinya ke arah si target. Meski di sini si target atau lebih tepatnya si Eiji bisa menahannya dengan sangat mudah. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan, karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.